Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yudratul Islamiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2312454. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam dengan tema kemunduran peradaban Islam yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Randa Hernaelis, MPD. Di sini ada sejarah kemunduran peradaban Islam. Masa kemunduran peradaban Islam terjadi dari tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Pada zaman ini, seorang bernama Genghis Khan dan keturunannya datang membawa penghancuran bagi dunia Islam. Genghis Khan yang berasal dari Mongolia dan ia penganut agama Syamaniyah, yaitu menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Setelah menduduki Peking pada 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Serangan ke Baghdad dilakukan oleh cucunya Hulagu Khan Khurasan di Persia. Terlebih dahulu ia kalahkan dan Hashiyashin di Alamut ia hancurkan. Permulaan 1258 Masehi ini, ia sampai ke tepi kota Baghdad. Khalifah dan keluarga sebagian besar dari pendukungnya dibunuh. Beberapa dari anggota keluarga Abbas dapat melarikan diri dan diantaranya ada yang menetap di Mesir. Selanjutnya, di India juga terjadi persaingan dan peperangan yang memperebutkan kekuasaan. Sehingga India senantiasa menghadapi perubahan kekuasaan. Dinasti yang timbul kemudian dijatuhkan oleh dinasti lainnya. Kekuasaan dinasti Ghaznawi misalnya, yang dipatahkan oleh pengikut Khaur Khan, yang juga berasal dari salah satu suku bangsa Turki. Pada masa kemunduran satu ini, terjadi kehancuran khalifah secara formil. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat, sebagaimana lambang persatuan, dan ini berlaku hingga kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul di abad ke-16. Adapun periode kemunduran satu ini juga berpengaruh pada tarekat-tarekat bertambah mendalam dan bertambah luas di dunia Islam. Dengan demikian, pada masa kemunduran satu ini, umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulat Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan, dan Islam juga pada zaman kemunduran satu ini adalah Islam yang diikat antara urusan dunia dan akhirat, ilmu agama dan ulama-ulama dan ilmuwan. Dan Islam juga telah kehilangan spiritualitas dan energisitasnya. Selanjutnya, kemunculan tiga kerajaan Islam yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kerajaan Turki Utsmani meraih puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Di Kerajaan Safawi, Syah Abbas I membawa kerajaan tersebut meraih kemajuan dalam 40 periode pemerintahannya, dari tahun 1588 hingga 1628 Masehi. Adapun kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawi di Persia meraih puncak keemasan di bawah kepemerintahannya Syah Abbas I selama periode 1588 hingga 1628 Masehi. Dan selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal di India sepeninggalan Aurangzeb pada 1707 Masehi. Kesultanan Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran generasi kepemimpinan selanjutnya yang sangat lemah. Yang ketiga, ada kemunduran dan kehancuran Kesultanan Turki Utsmaniyah. Secara garis besar, kemerosotan Kesultanan Utsmaniyah mulai terasa sejak masa kepemimpinan Sultan Salim II yang menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1574 Masehi. Di
Dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani yang secara perlahan selama 3 abad dapat dilihat melalui beberapa faktor. Di antaranya, melemahnya semangat Yenisari sehingga menyebabkan berbagai wilayah lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Hal ini sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya, yaitu kekuasaan Salim II, di mana ia menderita kekalahan dari serangan pasukan gabungan armada Spanyol, Bandulia, dan armada Sri Paus di tahun 1663 Masehi. Adapun kehancuran kerajaan Turki Utsmani ini membuat bangsa-bangsa Eropa semakin mudah menguasai dan menjajah wilayah-wilayah untuk diduduki oleh Utsmani yang mayoritas Muslim. Sejak itulah umat Islam berada dalam situasi dijajah oleh satu non-Muslim. Adapun faktor kemunduran peradaban Islam itu diantaranya ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal ini yang pertama ada lemahnya otoritas politik, yang kedua pemberontakan dan perpecahan internal, yang ketiga kemerosotan moral terutama di kalangan kepemerintahan, yang keempat hilangnya dinamisme dalam Islam, yang kelima munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran, yang keenam menurunnya aktivitas intelektual dan ilmiah, yang ketujuh penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan. Adapun faktor eksternalnya diantaranya yang pertama, invasi dari luar, yaitu seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. Yang kedua, hilangnya wilayah Muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang ketiga, penurunan sumber daya alam seperti berkurangnya tambang logam mulia. Yang keempat, bencana alam seperti wabah penyakit Black Death dan kelaparan. Adapun di sini masa kejayahan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik karena kurun waktu tersebut terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, dan sosial, dan juga bidang militer. Adapun masa perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja, kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Adapun penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, yaitu kebangkitan bangsa barat bermula dari semangat kehilangan keilmuan yang begitu tinggi sehingga membawa bangsa barat pada penemuan baru dan banyak melakukan penjajahan samudera, serta adanya revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa, khususnya bangsa Islam. Hal ini juga yang membuat bangsa barat mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya perdagangan, ekonomi, dan industri perang dan teknologi militer. Bangsa barat juga memiliki misi politik dalam penjajahannya, yaitu politik pecah belah, yang mana penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara golongan bangsawan dan golongan rakyat kecil. Serta bangsa barat memiliki motivasi yakni gold, yang artinya semangat untuk mencari keuntungan, dan glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajahnya. Pun munculnya gerakan pembaruan dalam Islam di sini berada di bawah tekanan imperialis barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban barat yang sedemikian maju.
Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran, keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaruan, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Syed Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam. Karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam, kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terjadi dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda. Sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, kontekstualisasi ajaran Islam. Hal ini, menurut para tokoh pembaruan Islam, dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan upaya pembaruan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pembaruan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, umat Islam abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat yang pada saat itu mulai menentukan titik kemajuan peradaban. Adapun kesimpulan dari materi ini, mulai dari masa Rasulullah sampai pada akhir kepemimpinan dinasti Turki Utsmani, Islam banyak mencatat tinta emas sejarah dengan kejayaan dan keberhasilan yang diraihnya. Sumbangsi besar Islam dalam ilmu pengetahuan mengantarkan negara Islam mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan tersebut harus sirna dikarenakan kelemahan Islam sendiri. Dari beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan, Islam sebagian besar dikarenakan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam dalam kemerosotan moral para pemimpin. Selain itu, terjadinya stagnasi dalam ilmu pengetahuan membuat Islam kalah saing dengan negara Barat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.